aku Fani. Hari ini kita akan bahas tentang depresi. Kondisi yang semakin hari semakin sering kita dengar. Bahkan mungkin kita alami sendiri tanpa sadar. Dalam masa kebangkitan spiritual awakening massal, kayak sekarang ini ya terutama, dari tahap-tahap awal perjalanan spiritual awakening itu biasa ada perasaan kayak jatuh ke dalam lubang yang gelap banget. Banyak orang yang kirim pesan ke aku kalau mereka tuh merasa depresi, bahkan didiagnosis secara klinis. Dan memang benar, depresi itu bukan lagi masalah individu, tapi udah menjadi isu sosial global. Kalau berdasarkan data dari WHO dan Lembaga Kesehatan Mental Dunia, sekitar 3-5% populasi dunia itu mengalami depresi setiap tahunnya. Angkanya melonjak menjadi sekitar 10-20% populasi dunia. Itu berarti lebih dari 200 juta manusia pernah merasakan kondisi ini. Menariknya, tingkat depresi itu nggak selalu berhubungan dengan kemajuan ekonomi, ritme hidup, atau pendidikan sebuah negara. Soalnya kayak di Prancis ya, termasuk negara maju dengan standar hidup yang tinggi. Dan ritme hidupnya itu relatif santai di sana. Tapi penelitian menunjukkan kalau sekitar 20-21% warga Prancis itu mengalami depresi at least sekali seumur hidup. Faktor penyebabnya bukan sekedar tekanan hidup, tapi juga karena kesadaran kesehatan mental di Prancis itu jauh lebih tinggi dari negara pada umumnya, apalagi di Indonesia. Makanya lebih banyak orang yang pergi periksa dirinya itu tentang kesehatan mentalnya ada masalah atau enggak, dan menerima diagnosis dari dokter itu lebih banyak daripada negara lain. Baliknya kalau kita lihat hal ini kayak di Jepang, negara ini justru punya tingkat depresi yang secara resmi itu lebih rendah. Itu cuma sekitar 6-8% per tahun. Amazing kan? Kita kira rakyat di situ lebih tinggi tingkat depresinya karena banyak yang sering. Banyak pakar yang nilai angka itu lebih rendah karena stigma sosial terhadap gangguan mental itu masih sangat kuat. Makanya banyak kasus orang depresi di sana itu nggak dilaporkan. Budaya Jepang yang menekankan ketahanan emosional dan menekan ekspresi perasaan itu buat banyak penderita depresi itu nggak terdeteksi atau nggak mencari bantuan sama sekali. Artinya depresi adalah kondisi yang nggak mengenal batas geografi, status sosial, kekayaan, atau kecerdasan emosional. Dia bisa muncul di negara yang ekonominya maju maupun berkembang pada orang yang terlihat bahagia maupun yang jelas-jelas lagi tertekan. Dan di era sekarang dengan tekanan sosial yang kayak gini tinggi, ekspektasi hidup yang begitu tinggi, harga semua tinggi, dan perubahan dunia yang begitu cepat, depresi itu bukan lagi pengecualian. Dia bisa menimpa siapa aja. Biar lebih banyak orang bisa benar-benar paham tentang kondisi ini, kita harus mulai dari dasarnya. Depresi itu kan sering dianggap sebagai penyakit yang jauh dari kehidupan kita. Padahal kenyataannya itu dekat banget, lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Dan sekarang mari kita bahas dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan depresi. Waktu kita dengar kata depresi, itu kan langsung ada negative vibration rasanya ya kan. Kebanyakan orang itu langsung membayangkan orang yang sosoknya murung, wajahnya suram, gelap, kelam, yang nggak punya semangat hidup dan menutup diri dari dunia luar. Gambaran kayak gini itu buat depresi itu sering disalahartikan. Orang yang mengalaminya itu biasanya dicap sebagai pemalas, nggak mau berusaha, atau terlalu introvert, nggak mau mencoba. Padahal kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Kita semua pasti pernah mengalami hari-hari yang kayak it's a bad day. Ada masa waktu suasana hati kita itu terasa berat banget, males, nggak mood, sedih, dan tertekan. Waktu perasaan itu datang, kita mungkin kehilangan motivasi untuk kayak misalnya makan aja males, mager gitu ya. Kita nggak mau ngelakuin apapun, nggak mau kerja, males sekolah, atau bahkan nggak mau bicara sama siapapun. Semua itu masih tergolong dengan kondisi emosional yang normal, ada pola dalam hidup kita. Jadi kayak merasa sedih, tertekan, atau nggak semangat sama sekali, itu bukan masalah, itu manusiawi banget. Tapi kalau depresi klinis itu jauh berbeda. Dia bukan lagi sekedar perasaan, tapi dia udah termasuk dalam kategori penyakit. Dalam dunia medis, depresi itu digolongkan sebagai gangguan fungsi otak. Artinya kondisi ini mempengaruhi cara kerja sistem saraf, cara otak itu memproses emosi, bahkan cara kita berpikir dan mengambil keputusan. Ada dua perbedaan mendasar antara rasa sedih biasa dengan depresi klinis. Pertama, yaitu kedalamannya. Kesedihan biasa itu ibarat genangan air, tapi depresi klinis itu kayak tenggelam di dasar lautan, berat dan sulit keluar. Kedua adalah lamanya berlangsung. Perasaan sedih itu biasanya akan mereda sendirinya. Misalnya mungkin kita nyanyi-nyanyi bentar lah atau ngapain gitu, habis mandi nanti udah sembuh gitu ya kan. Kita bisa menenangkan diri, kita bisa mengalihkan perhatian, kita bisa sekedar tidur, dan besok juga mungkin udah membaik. Tapi kalau depresi klinis semua itu nggak berhasil. Orang yang mengalaminya itu nggak bisa mengalihkan pikirannya atau membuat dirinya bahagia gitu aja. Mereka merasa terperangkap dalam pikirannya sendiri. Semakin mereka berusaha mau keluar, semakin dalam mereka tenggelam. Disinilah pentingnya memahami bahwa depresi itu bukan sekedar suasana hati yang buruk. Ini adalah kondisi medis yang nyata yang melibatkan perubahan kimia di otak kita dan berdampak langsung pada cara seseorang merasakan hidup. Dan justru karena tampak mirip dengan kesedihan biasa, banyak orang nggak sadar bahwa yang mereka alami itu udah jauh lebih dari sekedar mood yang buruk. Apakah depresi itu nggak bisa sembuh? Kadang kita mikir kalau tahu penyebab orang itu depresi lalu kita
kita coba tenangin dia atau bilang kalau masalahnya nggak seburuk yang dia kira, dia akan rasa lebih baik. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Karena depresi klinis itu sulit banget disembuhkan hanya dengan kata-kata atau penghiburan atau dengan obat. Misalnya orangnya ini udah kita bawa untuk mencari akar penyebab depresinya, udah ketemu, tapi dia tetap nggak bisa pulih. Dia masih nggak sanggup berdiri di depan orang lain, masih merasa tertekan. Satu-satunya jalan biar depresinya benar-benar hilang adalah dengan menyembuhkan penyakit itu terlebih dahulu. Selain itu, rasa sedih yang dirasakan penderita depresi itu jauh lebih dalam dibandingkan perasaan sedih biasa yang kita alami. Bisa dibilang itu penderitaan yang sangat menyakitkan bagi mereka. Tadi kan kita udah bahas kalau depresi pada penderita itu berlangsung lama banget. Lalu seberapa lama sih mereka alami depresi ini? Biasanya itu lebih dari 2 minggu dan nggak akan ada batas maksimal. Bahkan nggak ada jedanya sama sekali. Kalau kita merasa sedih, mungkin nanti kita akan bertahan 1-2 hari, udah beres ya kan. Atau bahkan kayak kamu, mungkin hanya beberapa detik atau menit aja kamu menenangin diri lagi, udah balik ya kan. Tapi mereka nggak bisa. Ada yang bisa terus berada dalam kondisi depresi selama 20 tahun, bahkan ada 30 tahun, bahkan ada yang lebih lama lagi. Bukan karena mereka suka banget sama rasa kesedihan itu, tapi memang mereka nggak bisa keluar dari lingkaran itu dan mereka nggak bisa mengendalikan diri mereka sendiri. Sebenarnya masalah utama dari depresi itu bukan hanya perasaan sedihnya yang berlangsung lama, tapi karena perasaan itu nggak pernah berhenti sama sekali, nggak ada jeda, nggak ada titik terang. Bahkan 1 hari atau 2 hari pun sulit rasanya untuk benar-benar merasa lebih baik dari biasanya. Mereka berusaha pun nggak bisa gitu loh, saking tenggelamnya. Lu mau naik ke atas gitu, tapi lu kayaknya kakinya diikat di bawah gitu, jadi nggak bisa naik. Bayangin kayak terjebak dalam hujan deras yang nggak pernah reda. Di awal mungkin kamu masih bisa cari tempat teduh ya, tapi makin lama tubuh kamu itu akan basah kuyup dan kamu nggak punya lagi tenaga untuk mencari tempat berlindung. Itulah yang dirasakan sama orang dengan depresi. Karena tekanan batin yang berlangsung begitu lama dan dalam dan menyakitkan, tubuhnya pun mulai ikut bereaksi. Salah satu bentuk reaksi yang paling umum yaitu munculnya halusinasi fisik, kayak rasa sakit atau nyeri di seluruh tubuh tanpa penyebab yang jelas. Jadi ini bukan dibuat-buat sama mereka atau mereka drama, tapi respon sistem saraf terhadap penderitaan psikologis yang sangat kronis. Inilah kenapa depresi itu nggak hanya menyerang pikiran, tapi juga merusak tubuh. Kalau kondisi kayak gini dibiarkan terus-menerus tanpa penanganan, rasa sakit yang tidak berkesudahan itu bisa mendorong seseorang untuk berpikir mengakhiri hidupnya. Karena terperangkap dalam penderitaan yang dalam begitu, banyak penderita itu kehilangan kemampuan untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka berhenti bekerja, tidak bisa belajar, nggak bisa fokus, dan mereka sulit banget berhubungan dengan orang lain secara normal kayak kita pada umumnya. Dan waktu fungsi sosial ini hilang, konsekuensinya itu bakal jadi serius banget. Hampir semua gangguan mental akhirnya berujung pada hilangnya peran sosial. Dan kalau hal ini terjadi secara luas, dalam skala besar, dia berpotensi mengguncang struktur masyarakat manusia itu sendiri. Jadi secara ekstrim, para ahli itu bahkan mengatakan bahwa jika depresi ini menyebar secara massal dan nggak ditangani, hal itu secara teori dapat berkontribusi pada punahnya manusia sebagai makhluk sosial. Karena itu penting banget buat kita untuk mengenali gejala-gejala depresi sejak dini. Mengenalinya itu bukan hanya membantu kita untuk memahami diri sendiri, tapi juga buat kita lebih peka terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita dan orang-orang yang kita sayangi. Kadang gejala itu kan nggak selalu kelihatan kayak biasanya. Mungkin juga di kasus kehidupan kita keseharian kita juga ada nampak, nanti aku ungkit. Orang yang biasanya ketawa paling keras itu bisa jadi menyimpan kesedihan yang terdalam. Pernah dengar ya kan? Pernah kan lihat berita kayak, oh ini orang kayaknya biasa aja, tapi besoknya kok udah gitu. Kita nggak pernah nyangka gitu, kita nggak tahu karena kita nggak mengerti mereka. Orang yang paling aktif di luar itu bisa jadi lagi berperang dalam pikirannya sendiri. Gejala pertama yang harus diperhatikan adalah rasa tertekan yang konstan. Ini adalah sinyal yang paling jelas sekaligus paling penting karena sifatnya itu internal. Hanya orang yang mengalaminya sendiri yang benar-benar tahu seberapa berat perasaan itu. Di tahap awal gejala ini nggak sering kelihatan sama orang lain. Dia bisa bersembunyi di balik senyumnya, ketawanya atau kesibukan dia sehari-hari. Tapi dalam hati orang itu dia akan merasa kosong. Dia merasa nggak berarti dan kehilangan semangat hidup. Dan kesadaran awal inilah yang jadi langkah pertama untuk membantu entah diri kita sendiri atau orang lain, entah dia mau cerita nggak sama orang lain untuk minta bantuan, biar dia bisa keluar dari kegelapan itu. Gejala kedua dari depresi itu adalah kehilangan minat pada segala hal dan munculnya rasa nggak peduli lagi sama hidup. Jadi rasa ini bukan sekedar bosan atau lagi malas. Akar dari gejala ini adalah hilangnya kemampuan otak untuk merasakan kenikmatan atau yang disebut dengan anhedonia. Pada dasarnya manusia hidup untuk mencari rasa bahagia. Kita bekerja untuk dapetin uang biar kita bisa beli sesuatu yang kita mau, kita bisa makan makanan enak yang kita suka, biar kita bisa memanjakan diri. Kita belajar untuk merasa berkembang, menikah untuk mendapatkan cinta, berpergian untuk merasakan pengalaman hidup baru yang biasa nggak kita dapatkan. Bahkan tindakan yang kelihatan destruktif sekalipun, ya kasar gitu ya kan, mukul orang gitu, kayak menyakiti diri sendiri juga secara bawah sadar itu dilakukan karena otak mencari sensasi atau kepuasan tertentu. Tapi bagi penderita depresi, mereka kehilangan semua hal itu. Hal-hal yang
dulunya terasa menyenangkan, sekarang itu udah terasa kayak hambar. Makanan udah nggak ada lagi rasa di lidahnya mereka. Perjalanan nggak lagi kasih mereka semangat. Belanja itu nggak lagi memuaskan hati mereka, bahkan cinta pun terasa kosong. Bayangin aja kayak sesuatu yang selama ini jadi sumber kebahagiaan, bahkan hal-hal sederhana menikmati rasa makanan yang enak yang dia suka pun itu nggak memberikan dia efek apapun. Bukan karena mereka nggak mau bahagia, tapi karena sistem otaknya nggak lagi mampu memproses rasa bahagia. Waktu kondisi ini muncul, aktivitas hidup keseharian itu mulai kehilangan maknanya. Bukan karena apa ya, tapi karena nggak tertarik ya. Nggak mood gitu, menolak jalan-jalan karena nggak ada semangat untuk jalan, nggak ada semangat hidup, bahkan menolak makan karena nggak merasa lapar atau nggak menemukan rasa nikmat di dalamnya. Keinginan untuk menjalin hubungan atau menikah pun itu bisa lenyap karena nggak ada lagi dorongan emosional yang membuat hal itu terasa layak untuk dilakukan. Di sisi lain, ada gangguan mental yang kelihatan seolah kebalikannya, yaitu bipolar. Penderita bipolar itu bisa melakukan segalanya secara berlebihan, misalnya belanja berlebihan, makan impulsif, ya berpesta terus-menerus, nggak ada berhenti, dia cari kesibukan terus atau bekerja tanpa lelah. Dari luar ini kelihatan kayak ini orang hidup penuh gairah. Mereka juga nggak merasakan kebahagiaan sejati. Semua tindakan itu cuma upaya kompulsif untuk mengejar rasa yang nggak pernah datang. Dan waktu kenyataan itu menyadarkan mereka jatuh ke sisi lain dari spektrum fase depresi yang sama dalam dan beratnya dengan depresi klinis. Di titik ini ketika rasa nikmat hilang, salah satu emosi paling mendasar dalam diri manusia juga ikut hilang, yaitu rasa bahagia itu sendiri. Perasaan senang, gembira, atau antusias itu akan benar-benar hilang. Tapi emosi negatif kayak kesedihan, rasa bersalah, kemarahan, dan kekosongan itu akan tetap ada. Bahkan justru jadi makin kuat. Jadi depresi adalah ketika seseorang nggak melakukan apapun, bahkan main game pun dia nggak mau lagi. Nggak ada lagi aktivitas dalam hidup yang bisa membawakan kebahagiaan dalam hidupnya. Itu baru bisa disebut depresi. Banyak orang kira orang yang sering di rumah atau kita sebut anak rumahan atau introvert itu pasti depresi. Tapi enggak ya. Lihat dulu apa yang dia lakuin di rumah. Kalau dia benar-benar nggak ngelakuin apapun, itu baru bisa jadi tanda depresi. Tapi kalau dia masih melakukan sesuatu yang dia dapat kenikmatan dari situ, misalnya kayak main game, ya kan, nonton yang enggak, ya kan, masak, berarti dia masih punya rasa senang. Dia masih mendapatkan hiburan dari aktivitas itu. Jadi nggak bisa disebut depresi ya. Dalam kasus ini, kemungkinan besar dia itu cuma malas atau nggak mau kerja. Tapi tentu aja kalau udah terkait dengan hilangnya rasa tanggung jawab sosial, kayak nggak mau ngerawat anak, atau nggak peduli sama orang lain, nah itu bisa jadi tanda masalah lain. Tetap harus periksa ke dokter ya. Gejala ketiga dari depresi adalah perubahan berat badan yang sangat drastis. Ini seringkali jadi tanda fisik yang paling terlihat dari luar. Jadi walaupun banyak orang nggak menyadari bahwa itu sebenarnya berasal dari kondisi emosional yang dalam, biasanya penderita depresi itu mengalami penurunan berat badan yang sangat signifikan karena kehilangan nafsu makan. Mereka bukan cuma nggak mau makan, tapi juga benar-benar kehilangan kemampuan untuk menikmati rasa makanan. Makanan yang dulunya terasa enak, sekarang terasa hambar. Kayak lidah dan otak itu nggak lagi saling terhubung dan nggak kerja sama lagi. Jadi rasa lapar seakan pun hilang. Bagi mereka, makan bukan lagi kebutuhan yang diinginkan, tapi jadi sebuah kewajiban biologis yang sulit dilakukan. Tiap suapan itu terasa kayak tugas, bukan kenikmatan. Tapi menariknya ada juga kasus sebaliknya di mana seseorang justru mengalami peningkatan berat badan yang sangat drastis. Ini biasanya terjadi karena tubuh berusaha mencari kompensasi dari kekosongan tersebut. Otak yang kehilangan dopamin dan serotonin karena depresi itu mencoba mencarinya lewat sumber-sumber sementara kayak makanan tinggi gula atau lemak. Karena makanan kayak gitu itu memberikan rasa sensasi nyaman sesaat, tapi rasa nyaman itu biasa cepat hilang. Jadi buat orang itu jadi mau makan lebih banyak. Jadi berat badan naik dalam waktu singkat. Dalam beberapa kasus pola ini muncul pada penderita bipolar yang mengalami dua fase ekstrim, yaitu satu saat fase mania, waktu mereka bisa makan berlebihan, dan waktu fase depresi. Mereka kehilangan nafsu makan sepenuhnya. Hasilnya berat badan mereka juga bisa berubah drastis dalam waktu singkat. Naik dan turunnya itu kayak roller coaster. Dulu kan kita pernah dengar ya kalau orang gemuk itu bahagia kan. Itu ada alasannya loh ya. Orang yang masih bisa menikmati makanan itu sebenarnya menunjukkan bahwa sistem saraf mereka masih bisa memproses rasa senang, rasa lapar, nafsu makan, dan kenikmatan makan. Semua diatur oleh bagian otak yang sama dengan pusat emosi. Jadi kalau kamu masih bisa makan dengan lahap dan benar-benar menikmati rasa makanan, bersyukurlah. Itu tanda bahwa otak masih berfungsi dengan sangat baik dalam memproses hormon kebahagiaan. Tapi tentu aja ini bukan berarti orang yang kurus pasti depresi, atau orang gemuk itu pasti bahagia. Yang penting itu bukan bentuk tubuhnya, tapi apakah seseorang masih bisa merasakan kenikmatan dari hal-hal kecil dalam hidupnya. Jadi kalau kamu masih bisa menikmati makanan dan ketawa, syukuri aja.
saja, itu tanda bahwa tubuh dan jiwa kamu tuh masih saling terhubung, masih saling menyapa, masih hidup sepenuhnya. Gejala keempat dari depresi adalah gangguan tidur yang berat, dan ini bukan sekedar susah tidur karena kebanyakan pikiran. Gangguan tidur pada depresi itu muncul karena sistem otak yang mengatur hormon tidur dan kesadaran itu udah terganggu. Ada dua bentuk utama yang biasanya muncul, yaitu insomnia dan hiperinsomnia. Pada insomnia, tubuhnya itu terasa lelah tapi pikirannya nggak pernah berhenti. Dia pingin tidur tapi nggak bisa. Ini ribut kali di sini. Mereka bisa tutup mata tapi mereka tetap sadar sepenuhnya. Kayak otak itu menolak untuk istirahat. Kadang bisa tidur bentar, tapi kadang tidurnya dangkal dan mudah terbangun dan nggak memulihkan energi tubuhnya. Pagi udah datang tapi tubuh itu terasa lelah banget, kayak nggak tidur sama sekali. Yang lebih berat, insomnia ini bukan hanya karena pikiran banyak, tapi karena otak nggak mampu lagi memproduksi gelombang tidur yang dalam. Ada gangguan di sistem saraf yang membuat tubuhnya tetap mode siaga, kayak mesin yang nggak bisa dimatikan. Akibatnya siang hari itu jadi kabur, pikirannya melambat, dan emosinya itu jadi mudah meledak. Sementara pada sisi lain ada hiperinsomnia, kondisi di mana seseorang tidur terlalu lama, bahkan bisa tidur 10-14 jam dalam sehari, tapi tetap merasa nggak segar, masih kurang tidurnya. Ini bukan nggak tidur nyenyak, tapi kayak tenggelam dalam kabut tebal antara sadar dan nggak sadar. Penderita ini bisa tidur terus tanpa benar-benar pulih. Dalam tahap parah, hiperinsomnia itu bisa terasa kayak setengah koma. Tubuhnya itu terus mau tidur, pikirannya itu terasa berat, bahkan buka mata pun kayak ngangkat beban. Tidur yang panjang ini bukan tanda istirahat, tapi bentuk pelarian biologis tubuh dari rasa sakit batin yang nggak tertahankan. Otak kayak berusaha mematikan diri untuk menghindari rasa sakit, tapi hasilnya justru memperparah kelelahan dan rasa hampa yang mereka rasakan. Kedua kondisi ini, insomnia dan hiperinsomnia, sama-sama menghancurkan ritme hidup. Tubuh akan kehilangan jam biologisnya, malam dan siang itu jadi berantakan, dan realitas sehari-hari jadi makin terasa jauh. Akhirnya penderita itu terjebak dalam siklus tanpa akhir. Lelah tapi nggak bisa tidur, tidur tapi nggak pernah merasa beristirahat. Dan ini menjadi salah satu alasan kenapa depresi itu sering terasa kayak hidup dalam dunia yang terus berjalan tanpa kamu di dalamnya. Dimana waktu bergerak tapi kamu tetap diam di tempat. Pernah lihat kan adegan itu kan? Jadi kayak itu waktu semua tuh gerak semua, cuma dia yang stay di situ, melamun gitu. Menunggu hari berganti tanpa benar-benar merasa terjaga. Gejala kelima dari depresi adalah gangguan pada sistem motorik, yaitu kemampuan tubuh untuk bergerak dan mengendalikan diri. Nah, ini bukan sekedar rasa lemes atau rasa malas bergerak, tapi perubahan nyata dalam cara otak berkomunikasi dengan tubuh. Waktu ada orang mengalami depresi, bagian otak yang bertanggung jawab untuk mengatur gerakan, keseimbangan, dan koordinasi itu bisa melemah fungsinya. Akibatnya tubuhnya itu mulai kehilangan sinkronisasi dengan pikiran. Dalam kondisi ringan, gangguannya itu bisa berupa kayak responnya jadi lambat atau ekspresi wajahnya itu jadi kaku. Seseorang yang terlihat kayak bergerak dalam gerakan slow motion, tiap langkah itu terasa berat, bahkan untuk hal sederhana kayak ngambil gelas atau ngancing baju itu bisa terasa kayak tugas yang besar. Dalam kondisi yang lebih parah, muncul gejala kayak tubuh gemetar tanpa sebab atau kehilangan keseimbangan. Ini bukan karena masalah pada otot, tapi karena sistem saraf pusat yang terganggu akibat tekanan psikis yang ekstrim. Ada juga yang ngerasain semacam disconnect antara pikiran dan tubuhnya. Misalnya kayak mereka mau berdiri tapi tubuhnya itu nggak nurut. Pernah dengar kan? Dia mau bicara tapi lidahnya itu berat, jadi dia nggak bisa ngomong. Seolah-olah tubuhnya itu menolak perintah dari pikiran. Gangguan ini disebut dengan retardasi psikomotorik. Kondisi di mana seluruh sistem tubuh terasa melambat, bahkan mimik wajah, cara berjalan, sampai nada bicara itu jadi lebih datar dan lambat. Di tahap yang paling berat, penderita itu bisa sampai kehilangan kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Mereka nggak bisa lagi mandi sendiri atau berpakaian sendiri atau bangun dari tempat tidur tanpa bantuan orang lain. Jadi tubuh kayak kehilangan jiwa penggerak. Inilah kenapa depresi itu sering dianggap bukan hanya penyakit mental, tapi juga penyakit yang menyerang seluruh sistem biologis manusia. Pikiran yang menderita akhirnya menjalar ke tubuh, yang membuat setiap gerakan itu jadi perjuangan kecil antara bertahan atau menyerah. Dan kalau kondisi ini dibiarin terlalu lama, otak akan semakin sulit mengembalikan koneksi antara kesadaran dan fungsi tubuh. Ada orang yang mulai sering gemetar, gerakannya jadi makin lambat, atau kehilangan koordinasi tanpa jelas medis yang jelas. Nah, itu bukan sekedar kelelahan biasa, tolong cek ke dokter ya. Itu bisa jadi panggilan tubuh yang lagi berusaha ngasih tahu bahwa kalau jiwanya itu mungkin lagi jatuh terlalu dalam. Nah, gejala keenam dari depresi adalah rasa lelah yang gak ada habisnya. Yes. Kelelahan yang bukan hanya di tubuh, tapi terjadi juga di dalam jiwa. Nah, ini bukan sekedar capek karena kerja atau kurang tidur, tapi rasa letih yang menetap dan gak bisa hilang even udah tidur berhari-hari. Makanya ada penderita depresi itu tidurnya lama panjang ya kan, atau bahkan udah libur kamu gak ngapain kan
akan tetap capek orangnya. Tubuhnya itu terasa berat kayak dipenuhi batu, pikirannya jadi lambat, dan setiap gerakan tuh terasa kayak beban yang harus dipaksa, harus digeret gitu. Dalam kondisi kayak gini, hal sederhana kayak bangun dari tempat tidur, mandi, atau sekedar buka pesan di HP itu jadi terasa kayak mau daki gunung. Kelelahan ini muncul karena otak terus bekerja di bawah tekanan tinggi, memproduksi hormon stres secara terus-menerus tanpa jeda. Akibatnya sistem saraf kelelahan karena dopamin dan serotonin itu turun, dan tubuh juga kehilangan tenaga vital untuk berfungsi normal. Mata penderita depresi itu sering kelihatan kosong bukan karena nggak peduli, tapi karena energi mental mereka itu habis dan terkuras. Kadang badannya bergerak, tapi rasanya nggak ada yang menggerakkan dari dalam. Inilah kenapa banyak orang yang nggak memahami depresi menganggap penderitanya itu malas, introvert, nggak punya semangat hidup, atau kurang disiplin. Padahal sebenarnya mereka juga lagi berjuang dengan seluruh tenaga yang tersisa hanya untuk bertahan hidup di hari itu. Orang yang mengalami depresi itu sering banget ngelakuin sesuatu, bekerja, berinteraksi, berolahraga, tapi tubuh dan pikirannya itu nggak sinkron. Pikirannya mungkin bilang, ayo bangun ya kan, tapi tubuhnya itu diem aja. Jadi pikiran mau bicara, tapi suara itu nggak keluar. Itu bukan karena mereka nggak mau, tapi karena tubuh udah nggak mampu menanggapi perintah pikiran. Jadi tubuh tuh benar-benar masuk ke mode perlindungan ekstrim. Sistem saraf memutus sebagian koneksi dengan otak untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Akibatnya, seseorang itu bisa tidur sangat lama dan susah banget untuk dibangunin. Jadi kalau disentuh atau ditusuk jarum, tubuhnya mungkin nggak akan respon, dia nggak akan rasain apapun. Kondisi ini disebut keadaan vegetatif, di mana tubuh masih hidup tapi kesadaran kayak padam sementara. Penderita depresi yang hidup sendirian itu beresiko banget. Mereka bisa benar-benar tidur dan gak pernah bangun lagi. Bukan karena bunuh diri, tapi karena tubuhnya berhenti berjuang. Depresi di tahap ini itu bukan hanya penyakit mental, tapi udah menjadi penyakit sistemik. Di seluruh sistem tubuh itu berhenti bekerja secara normal. Jadi kalau kamu lihat ada orang yang kelihatan lelah banget ya, yang matanya kosong, yang tubuhnya itu kayak kehilangan kendali, jangan langsung anggap dia malas. Coba ditanya, are you okay? Mungkin yang kamu lihat itu bukan kemalasan, tapi seseorang yang sedang bertarung dengan kelelahan yang paling dalam yang bisa dirasakan manusia. Gejala ketujuh dari depresi adalah perasaan gak berharga dan rasa bersalah yang gak pernah berhenti. Ini bukan sekedar rendah diri, rendah hati, gak enakan, tapi benar-benar keyakinan mendalam bahwa diri dia sendiri itu gak punya nilai, gak ada value. Dia gak layak untuk dicintai, gak layak dan gak pantas untuk hidup. Pikiran kayak gini itu muncul berulang kali di kepala penderitanya, membentuk lingkaran setan yang terus berputar dan menggerogoti kesadaran mereka sedikit demi sedikit. Rasa bersalahnya pun seringkali nggak masuk akal ya. Kadang mereka bisa ngerasa bersalah atas hal-hal kecil yang bukan tanggung jawabnya mereka sama sekali. Misalnya kalau ngelihat teman sedih, mereka berpikir pasti karena mereka penyebabnya. Kenapa? Mungkin karena keberadaannya. Pikiran kayak gini itu lama-lama tumbuh menjadi suara internal yang terus menyalahkan diri sendiri, terus menuduh diri sendiri dan menghukum diri sendiri. Dari situ muncul pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang menyakitkan banget ya. Kenapa kok aku masih hidup ya? Apa gunanya aku di dunia ini? Kalau aku nggak ada, mungkin dunia ini akan jadi lebih baik gitu. Nah, ini bukan lahir dari logika, tapi dari otak yang udah kehilangan keseimbangan kimianya. Jadi buat seseorang tuh kehilangan kemampuan untuk menilai realitas secara objektif. Jadi ketika rasa bersalah dan rasa nggak berharga ini dibiarkan terlalu lama, dia bisa berkembang jadi delusi atau keyakinan yang keliru tentang dunia. Bentuk yang paling sering adalah delusi paranoid, keyakinan bahwa orang lain itu lagi berusaha menyakiti, menipu, atau menentang mereka. Penderita itu biasa merasa seolah-olah semua orang menatap mereka dengan niat buruk, mata yang kejam, mata yang galak gitu. Bahkan orang terdekat pun bisa dianggap musuh. Dalam kasus tertentu, mereka merasa dunia ini nggak aman dan semuanya dirancang untuk menjatuhkan mereka, membahayakan mereka. Yang menarik nggak, semua bentuk delusi itu bersifat negatif. Sebagian besar penderita itu justru mengalami delusi yang berakar pada rasa takut dan nggak percaya diri. Karena ketika seseorang kehilangan percaya diri, kehilangan makna hidup, dan hidup dalam rasa bersalah yang mendalam yang nggak bisa dipadamkan, maka depresi itu nggak hanya menggerogoti mental, tapi juga mulai mematikan keinginan untuk hidup. Lalu kenapa semua hal ini bisa terjadi? Jawabannya ada pada gejala ke-8 dari depresi, yaitu turunnya kemampuan berpikir dan konsentrasi secara drastis. Ini bukan cuma soal pikiran yang lagi kacau atau susah fokus sesaat, tapi benar-benar soal perubahan cara otak bekerja. Waktu orang lagi mengalami depresi, bagian otak yang memproses informasi, menimbang keputusan, dan mengatur logika, itu mulai kehilangan fungsinya. Aliran kimia otak yang biasanya membuat pikiran terasa jernih, menjadi nggak seimbang. Jadi semuanya itu akan terasa kabur di pikiran mereka. Jadi akibatnya mereka akan sulit banget berpikir secara teratur. Hal sederhana kayak menentukan mau makan apa, mau balas pesan apa, atau memutuskan kapan harus keluar dari rumah, mau bawa apa, itu bisa terasa kayak ujian yang berat banget. Pikiran mereka tuh berputar di tempat kayak mesin yang terus nyala tapi nggak bergerak. Orang yang mengalami ini bukan nggak mau berpikir, tapi otaknya nggak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Mereka kayak kehilangan kemampuan untuk melihat hubungan antara sebab dan akibat. Jadi setiap keputusan itu terasa beresiko, tiap tindakan itu terasa salah.
Karena itu banyak penderita depresi itu kelihatan ragu terus, gak berani mengambil langkah. Bahkan untuk hal sekecil apapun. Mereka tuh bisa duduk lama banget ngeliat hal itu, tapi gak buat keputusan apapun, dipantengin terus. Nggak tahu dia harus ngapain. Karena di dalam kepala mereka, segalanya itu terasa kacau dan nggak ada arah yang jelas. Dalam banyak kasus, penurunan kemampuan berpikir ini juga mempengaruhi daya ingat. Jadi mereka itu akan mudah lupa, susah untuk mengingat hal-hal yang baru aja terjadi, bahkan lupa hal yang dulu penting bagi mereka. Jadi pikiran yang dulunya cepat, analisis, dan tajam itu akan jadi lambat dan berat. Jadi kayak ada kabut tebal yang menutupi semua di depan mata mereka. Kadang penderita menyadari hal itu dan justru semakin frustasi. Karena mereka juga tahu sebenarnya dalam diri mereka itu udah nggak sama lagi kayak mereka yang dulu. Mereka tahu kalau dulunya itu mereka bisa berpikir jernih, tapi sekarang untuk memikirkan satu kalimat pun untuk mau ngomong apa, mau balas omongan itu jadi kayak sulit banget. Itu buat mereka tuh jadi merasa bodoh, gak berguna, dan makin terjebak dalam lingkaran depresi yang mereka rasa dia itu gak pantas lagi, makin dalam. Karena kehilangan kemampuan untuk membuat keputusan, mereka jadi takut untuk bertindak, takut salah, takut disalahkan, takut kehilangan kendali. Akhirnya mereka jadi berhenti membuat keputusan sama sekali. Mereka hidup dalam keadaan menggantung, kayak ada di antara dua dunia, mau gerak tapi nggak tahu mau kemana. Dan dari sinilah depresi menjadi sangat berbahaya. Bukan karena orangnya nggak mau berjuang, tapi karena pikirannya udah nggak bisa lagi kasih navigasi jalan keluar. Otak yang dulunya bisa membimbing, sekarang malah jadi labirin yang menyesatkan. Gejala ke-9 dari depresi adalah yang paling serius dari semuanya, yaitu munculnya keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau bahkan mengakhiri hidup. Pikiran ini biasa muncul dari kombinasi dua hal, yaitu rasa sakit batin yang luar biasa dalam dan rasa bersalah yang nggak pernah berhenti. Berdasarkan data dari Jepang, dari setiap 3 kasus bunuh diri, 1 diantaranya itu berkaitan langsung dengan depresi. Dengan memahami ke-9 gejala ini, kita bisa membuat perkiraan awal apakah seseorang itu mengalami depresi atau enggak. Kalian juga bisa deteksi diri kalian. Jadi walaupun bukan diagnosis yang pasti, ada panduan umum untuk mengenalinya, yaitu kalau ada yang memiliki at least 5 dari 9 gejala yang udah kita sebutin tadi, dan diantaranya ada gejala pertama, yaitu perasaan tertekan terus-menerus, atau gejala kedua, kehilangan minat terhadap segala hal, dan kondisi itu berlangsung lebih dari 2 minggu, maka besar kemungkinan orang tersebut mengalami depresi klinis. Artinya, minimal harus ada perasaan tertekan atau kehilangan minat ditambah beberapa gejala lain. Jadi menurutku bahkan kalau cuma punya 1 dari gejala tadi, tetap penting untuk memeriksakan diri ke dokter ya, cari pakarnya. Karena ke-9 gejala itu nggak ada satupun yang ringan. Kalau periksain diri ke rumah sakit itu juga bukan hal yang memalukan ya. Please hapus dogma itu ya. Dan kalau alasan kamu nggak pergi karena takut biaya, ingat kalau kesehatan mental itu jauh lebih berharga dari biaya apapun. Lalu pertanyaan lainnya, apa sebenarnya penyebab depresi? Ini bagian yang paling penting untuk kita bahas hari ini. Para psikolog itu terus meneliti apa yang sebenarnya memicu depresi. Depresi meskipun termasuk gangguan psikologis punya karakteristik yang beda dari gangguan kejiwaan lainnya. Yang aneh, depresi ini nggak selalu memiliki penyebab yang jelas. Yes. Bahkan lebih sering justru nggak ada pemicunya sama sekali. Ada banyak orang yang hidupnya itu kelihatan bahagia, serba cukup, keluarganya harmonis, stabil ekonominya, dan gak ada tekanan besar, tetap bisa jatuh ke dalam depresi berat. Dia bangun pagi dengan tubuh yang sehat, tapi pikirannya terasa berat. Kayak ada awan gelap yang terus menggantung di atas kepala mereka. Itu sebabnya depresi itu kan gak bisa diukur dari alasan atau kondisi kehidupan seseorang. Gak ada hubungannya dengan status sosial, kekayaan, dan lingkungan hidup. Tingkat pendidikan atau kondisi keluarga juga gak ada ya. Orang kaya itu bisa kena, orang miskin juga bisa kena. Banyak kasus yang kita lihat itu banyak orang kaya, bos perusahaan juga bisa mengalami depresi. Banyak orang itu kan nggak menyadari depresi itu bisa datang tanpa peringatan. Sekilas ini kedengaran kayak aneh, tapi sebenarnya enggak. Tapi justru di situ salah satu ciri khas depresi, yaitu siapapun bisa mengalaminya. Penelitian juga menemukan hal penting lain, yaitu faktor genetik. Ada sebagian kecil dari depresi itu memang bisa diturunkan lewat garis keturunan. Tingkat keterwarisannya itu sekitar 40%. Jadi sekilas angka itu kelihatan tinggi, tapi kalau dipahami dengan benar, artinya justru sebagian besar kasus depresi itu nggak diwariskan, tapi terbentuk setelah hidup di lingkungan tertentu, mengalami pengalaman emosional tertentu, atau berada di bawah tekanan yang berlangsung lama. Genetik itu bisa membuka pintu, tapi lingkunganlah yang menentukan apakah pintu-pintu itu bisa benar-benar terbuka. Tapi memang untuk gangguan mental yang lebih berat, genetik itu punya pengaruh yang lebih kuat. Misalnya kayak bipolar, yang gejalanya itu mirip dengan depresi tapi lebih ekstrim, itu punya tingkat keterwarisan sekitar 80%. Begitu juga dengan skizofrenia, di mana peran genetiknya itu juga bisa mencapai 80%. Itu sebabnya kalau dalam satu keluarga ada riwayat gangguan mental berat, risiko anggota keluarga lain untuk mengalami hal serupa itu juga bakalan sedikit meningkat. Tapi gen itu bukan takdir. Dia hanya memberi kecenderungan, probabilitas, possibilities. Dia bukan mutlak. Jadi sampai sekarang penyebab pasti dari depresi itu belum bisa dijelaskan dengan satu kalimat atau alasannya apa, entah, nggak tahu. Belum tahu.
Dia bukan hanya persoalan genetik, bukan hanya karena luka masa lalu, juga bukan karena tekanan hidup doang. Depresi adalah hasil dari interaksi yang rumit antara biologi tubuh, pola pikiran, dan lingkungan batin seseorang. Body, mind, and soul, ini tiga-tiganya. Penting banget ya. Jadi genetik itu bisa menjadi pondasi, tapi lingkungan yang membentuk bangunannya. Dan cara seseorang memaknai hidup menentukan apakah bangunan itu akan menjadi rumah yang aman. Jadi kalau kita jawab penyebab depresi berdasarkan fakta sains, belum ada jawaban pasti. Tapi kita bisa buat beberapa kesimpulan kecil bahwa penyebab yang paling masuk akal itu bukan lagi dari segi biologi, psikologi, atau spiritual aja, tapi konflik antara desain alami otak manusia dan cara hidup modern yang bertentangan dengan desain itu sendiri. Jadi secara ilmiah, otak manusia itu berevolusi selama ribuan tahun untuk bertahan hidup di lingkungan yang sederhana, kayak banyak gerak, terhubung dengan alam, punya komunitas kecil yang saling mendukung, dan waktu istirahat yang cukup. Tapi dalam 200 tahun terakhir, tumbuhnya masa industri dan digitalisasi, lingkungan kita berubah lebih cepat dari kemampuan otak untuk beradaptasi. Sistem otak yang dulunya dirancang untuk menghadapi bahaya singkat, ya kayak misalnya melarikan diri dari binatang buas, ya sekarang dipaksa untuk menghadapi stres yang nggak pernah berhenti. Notifikasi, ekspektasi sosial, tekanan finansial, citra diri di media sosial, dan ritme hidup tanpa jeda. Sistem saraf simpatis yang seharusnya aktif waktu keadaan darurat jadi menyala terus. Otak kira kita selalu dalam bahaya. Kortisol, hormon stres, terus diproduksi, dan neurotransmitter kayak serotonin dan dopamin itu turun drastis. Jadi secara biologis, tubuh kita masuk ke mode bertahan hidup jangka panjang, bukan mode bahagia kayak dulu lagi. Jadi manusia modern hidup lebih aman dari predator, tapi secara biologis otak kita tuh merasa lebih terancam dari sebelumnya. Jadi kalau mau disimpulkan, depresi muncul karena otak manusia itu belum berevolusi untuk menghadapi tekanan sosial, informasi, dan isolasi modern. Dia bukan gangguan, tapi reaksi logis dari sistem biologis yang dipaksa beroperasi di lingkungan yang tidak sesuai dengan desainnya. Karena depresi itu bukan tentang apa yang terjadi di luar, tapi tentang bagaimana sistem otak dan saraf kita itu menafsirkan dunia yang terlalu cepat dan terlalu banyak menuntut. Selama kita hidup, tekanan akan selalu ada. Tekanan itu bisa datang dari mana aja, dari hubungan sosial, dari keluarga, dari orang tua, dari pendidikan, dari mana aja boleh ya. Ujian memberi tekanan, sekolah memberi tekanan, pacar kasih tekanan, bahkan pasangan hidup pun kasih tekanan. Tekanan adalah bagian dari kehidupan. Gitu juga dengan rasa lelah. Selama kita bekerja atau sekolah, pasti akan merasa lelah. Jadi kesimpulannya adalah fokus pada satu hal yang bisa kita kendalikan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Hanya dengan sistem imun yang kuat, tubuh kita bisa mencegah berbagai penyakit, termasuk depresi. Lalu akan ada pertanyaan, kenapa sih bagi orang yang depresi, otak dan tubuh itu kayak lost connection? Karena sistem biologi mereka secara harfiah itu memutus sinyal untuk bertahan hidup, demi menghemat energi dan melindungi diri dari kerusakan yang lebih parah. Jadi waktu seseorang itu berada di bawah tekanan yang berat dalam waktu lama, tubuh itu memproduksi hormon stres kayak kortisol secara terus-menerus. Normalnya hormon ini itu membantu kita bereaksi cepat, supaya respon kita cepat kalau misalnya kita menghadapi bahaya, misalnya untuk melarikan diri gitu ya. Tapi kalau stres berlangsung lama tanpa jeda, kortisol malah mulai merusak sistem komunikasi antar otak dan tubuh. Kenapa tubuh memutuskan sinyal untuk bertahan hidup padahal manusia seharusnya ingin hidup? Jawabannya sederhana, karena sistem biologi manusia tidak dirancang untuk stres kronis. Tubuh kita cuma punya dua mode utama, yaitu bertahan dan pemulihan. Ribuan tahun lalu sistem ini bekerja sempurna. Kalau ada bahaya, tubuh itu langsung siaga, dan begitu aman, sistem langsung kembali tenang. Tapi dalam dunia modern, ancaman nggak pernah selesai. Tekanan finansial, sosial, dan ekspektasi notifikasi itu semua membuat tubuh terus-menerus dalam mode siaga. Masalahnya mode siaga ini butuh energi yang sangat besar. Waktu stres berlangsung lama, tubuh mulai menganggap kondisi bahaya ini sebagai keadaan permanen. Otak akhirnya berpikir, kalau aku kayak gini terus, aku akan kehabisan energi dan mati lebih cepat. Jadi sistem saraf itu mengambil langkah ekstrim, itu menekan sistem motivasi dan kesenangan biar manusia itu berhenti bergerak dan istirahat total. Ini adalah strategi bertahan hidup yang salah sasaran. Otak menafsirkan kelelahan emosional sebagai ancaman biologis, lalu mematikan sebagian fungsi untuk melindungi diri dari kehancuran total. Jadi alasan kenapa tubuh memutus sinyal hidup sebenarnya sangat logis, karena tubuh berpikir dengan cara yang primitif. Kalau aku tidak bisa keluar dari bahaya, lebih baik aku diam supaya aku tidak kehabisan energi. Tapi dalam konteks manusia modern, strategi ini justru salah arah. Bukannya menyelamatkan, malah membuat kita semakin jauh dari makna hidup itu sendiri. Dan ini akan mengarahkan ke efek depresi lainnya. Tapi penting untuk diingat, kalau depresi itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan seberapa kuat atau lemahnya mental seseorang.
seseorang. Jadi jangan lagi menganggap penderita depresi itu sebagai orang yang lemah. Mereka nggak butuh penilaian, mereka butuh pengobatan. Konseling dengan psikologis memang bermanfaat, tapi hanya sebatas pencegahan. Itulah kenapa selama ini psikolog itu sulit menyelesaikan masalah depresi, karena pendekatannya hanya sebatas mencari penyebab psikologisnya. Tapi peran psikolog itu tetap penting, karena kalau seseorang segera mendapat konseling waktu mulai merasa tertekan, depresi itu mungkin bisa banget dicegah sebelum berkembang menjadi lebih parah. Selain itu, kita juga harus lebih memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Perhatikan apakah ada tanda-tanda kayak itu luka lepu di mulutnya, kehilangan nafsu makan, atau nggak tertarik pada apapun. Itu semua bisa menjadi tanda awal adanya depresi. Jadi paling penting untuk peka dan peduli sebelum semuanya terlambat.